wa ashabihi wa man wala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwal Islam ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran TV Muhammad Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang memiliki sifat kasih sayang, yang memberi kenikmatan kepada makhluk-makhluknya, dan mengkhususkan kasih sayang, mengkhususkan sifat Ar-Rahim untuk orang-orang yang beriman. Kita di dalam kehidupan ini selalu berada di bawah nikmat Allah Subhanahu wa taala, selalu berada di dalam kenikmatan. Berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain, tidak pernah lepas dari kenikmatan. Oleh karena itu, merupakan sebuah kewajiban bagi kita semua senantiasa bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan tersebut. Ketika kita bisa hadir di majelis ta'lim, duduk dengan kondisi yang nyaman, aman, tentram, tenang, ini adalah nikmat yang sangat besar dan tentunya harus kita syukuri. Nikmat aman adalah nikmat yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya Allah Azza wa Jalla akan menguji kita semua dengan berbagai macam cobaan. Di antaranya adalah sebagian rasa takut. Di antaranya adalah ju' atau lapar, kekurangan harta, atau dengan kematian sebagian family dan sebagainya. Cobaan-cobaan itu sangat banyak. Namun ketika kita berada dalam kondisi yang aman, ini juga merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mensyukuri atau tidak? Kemudian yang perlu kita ingat bahwasanya ketika kita bisa bermajlis seperti ini tentunya merupakan kesempatan
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua untuk berbekal di dalam perjalanan kehidupan yang sangat panjang. Kita tahu bahwasanya perjalanan hidup itu sangat panjang dan membutuhkan bekal. Ketika kita bermajlis seperti ini juga merupakan bagian dari amalan untuk berbekal tadi. Yang harus kita sadari bahwasanya sewaktu-waktu kesempatan untuk berbekal itu akan tertutup dengan datangnya kematian atau yang lainnya. Misalkan ketika kita kehilangan kesempatan atau kehilangan kemampuan untuk beramal, na'udzubillah min dzalik, maka saat itu tertutup kesempatan untuk beraktivitas, kesempatan untuk berbekal. Dan kita tahu bahwasanya kita benar-benar membutuhkan bekal dalam perjalanan ini. Oleh karena itu kesempatan ini sangat mahal sekali. Kesempatan adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan harus kita syukuri. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ta'lim ini merupakan bagian dari bentuk rasa syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika seorang hamba bersyukur, maka Allah berjanji untuk menambah kenikmatan tersebut. Wallahu la yukhliful mi'ad. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyelisihi janjinya. Kita bersyukur ketika kita diberi kesempatan untuk belajar, untuk beramal. Maka kita pun berharap dan berdoa kepada Allah untuk diberi kenikmatan dan terus bertambah kenikmatan tersebut. Entah itu jumlah bilangannya ataupun keberkahannya. Karena banyaknya kenikmatan tanpa adanya keberkahan, maka apa yang akan dinikmati? Taib, ikhwatal Islam rahimakumullah. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang usul tafsir. Kita sudah membahas tafsirul Quran bil Quran. Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Dan pada akhir pertemuan yang lalu kita sudah membahas tafsirul Quran bis sunnah. Tafsir Al-Quran dengan sunnah atau dengan hadis. Ada beberapa poin yang kita bahas pada kesempatan yang lalu, di antaranya adalah pengertian sunnah itu apa. Ya, secara ringkas sedikit kita mengulang. Jadi sunnah maksudnya adalah ajaran Nabi Muhammad SAW atau segala sesuatu yang dinisbatkan kepada beliau, baik itu perkataan, perbuatan atau takrir, atau ketika beliau mendiamkan sesuatu yang menunjukkan bahwasanya sesuatu itu tidak salah. Itu pengertian sunnah. Kemudian menafsirkan Al-Quran dengan sunnah adalah ketika para ulama menggabungkan antara hadis dengan ayat Al-Quran, menjelaskan ayat Al-Quran dengan hadis. Ini namanya tafsir Al-Quran bis sunnah. Adapun Rasulullah SAW ketika menafsirkan sebuah ayat, maka itu disebut sebagai tafsir An-Nabawi. Ya, ini sekedar istilah saja. Dan tentunya tafsir Nabawi itu bagian dari tafsir Quran bis sunnah, meskipun lebih khusus. Setiap tafsir Nabawi tafsir Quran bis sunnah, tetapi tidak setiap tafsir bis sunnah itu tafsir An-Nabawi. Kemudian ada beberapa contoh ya. Misalkan tafsir Quran bis sunnah dengan perkataan Rasulullah SAW ketika beliau sendiri menafsirkan ayat Al-Quran, atau ketika para sahabat atau tabi'in atau para ulama ahli tafsir menjelaskan sebuah ayat dengan hadis Rasulullah SAW dengan perkataan beliau. Ada juga sebagian ulama menafsirkan Al-Quran dengan perbuatan Rasulullah SAW. Contohnya misalkan seperti sholat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk sholat, wa aqimus sholah wa atuz zakah, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Kaifiyah atau bagaimana kita sholat tidak kita dapatkan dalam Al-Quran. Nisab, ketentuan-ketentuan zakat, itu semua bisa didapatkan di mana? Di hadis. Bagaimana Rasulullah SAW sholat, kemudian beliau juga jelaskan, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi beliau SAW menjelaskan tentang sholat dengan perbuatan beliau.
Begitu juga dengan keseharian beliau. Ini menunjukkan bahwasanya tafsirul Quran bis sunnah itu sangat penting sekali, dan nggak mungkin Al-Quran dipisahkan dengan hadis, nggak mungkin. Ketika orang mengatakan Al-Quran adalah firman Allah maksum, itu perkataan benar. Tetapi kalau maksudnya adalah selain Al-Quran nggak bisa diterima, artinya hadis perkataan manusia, atau hadis itu bisa dimasuki dengan hadis-hadis yang palsu, tercampur, seolah-olah tercampur, dan nggak bisa dijamin kemaksumannya, maka yang seperti ini bukan pengikut Al-Quran, tetapi mereka adalah orang-orang yang mengingkari hadis, meskipun mereka menamakan dirinya sebagai orang yang mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran sendiri memerintahkan kita untuk mengikuti hadis di dalam ayat-ayat yang sangat banyak. Baik, kemudian pertemuan yang lalu kita juga sudah bahas tentang kitab-kitab yang memperhatikan masalah tafsirul Quran bis sunnah, ya. Kalau secara spesifik Al-Quran ditafsirkan dengan hadis, ya, wallahu alam, ana belum tahu yang memang khususkan tafsir Al-Quran dengan hadis saja. Ada sebagian ulama yang memang menulis tadabbur Al-Quran kemudian merujuk kepada kitab sunan. Tetapi kalau menafsir atau menukil atau menafsirkan Al-Quran dan mengkhususkan tafsir itu hanya dari hadis saja, wallahu alam, sejauh ini ana belum tahu. Tetapi para ulama memperhatikan penafsiran Al-Quran dengan sunnah di kitab-kitab mereka, misalkan seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Imam Al-Baghawi, Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahumullah jami'an. Para a'immah, para ahli tafsir, mereka menafsirkan Al-Quran. Di antara mereka ada yang mengawali dengan tafsirul Quran bil Quran, kemudian tafsirul Quran bis sunnah, dan seterusnya. Jadi tidak mengkhususkan tafsir Al-Quran dengan hadis saja, namun mereka memperhatikan tafsir Al-Quran dengan sunnah, meskipun tidak mengkhususkan seperti itu. Taib. Ikhwatal Islam rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas poin selanjutnya, yaitu tafsirul Quran bi aqwalis sahabah. Tafsir Al-Quran dengan perkataan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah ta'rifus sahabah. Definisi atau pengertian siapakah mereka orang yang disebut sebagai sahabat. Itu poin yang pertama. Yang kedua, maksud tafsirul Quran bi aqwalis sahabah itu apa? Poin yang ketiga, kenapa kita mesti merujuk kepada penafsiran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan kenapa kita mesti mengedepankan tafsir mereka daripada tafsir orang-orang yang hidup setelah mereka. Poin yang selanjutnya, masadir, referensi tafsir sahabat. Ketika sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menafsirkan Al-Quran, apa referensi mereka? Yang ketiga, atau yang terakhir, poin yang terakhir, jenis-jenis tafsir sahabat. Kemudian yang terakhir, ya, ini pembahasan sebenarnya sama dengan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang kitab-kitab yang memperhatikan tafsirul Quran dengan sahabat radhiyallahu anhum. Taib, ikhwatul Islam rahimakumullah. Poin yang pertama tentang definisi atau pengertian sahabat. Para ulama rahimahumullahu jami'an mendefinisikan sahabat dengan berbagai macam definisi, namun kurang lebih kembali ke ta'rif, yaitu para sahabat adalah orang-orang yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bertemu dengan Rasulullah. Di antara para ulama menjelaskan man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, jadi bertemu, entah itu ngobrol, berbicara, atau sekedar hadir dan mendengarkan, yang jelas bertemu. Kemudian mukminan bihi, sahabat tadi beriman. Orang tadi selain bertemu, mendengarkan atau berbicara, kemudian orang tadi beriman. Wa mata 'alal Islam, kemudian meninggal dalam kondisi beragama Islam, dalam kondisi beriman, walau takhallalat dzalika riddah 'alal ashah, meskipun sebelum wafat sempat murtad, misalkan seperti itu. Tetapi setelah murtad masuk Islam lagi dan wafat dalam kondisi beriman. Nah, di sini
perlu kita perhatikan. Yang pertama, pengertian sahabat dengan kata-kata mukminan bihi. Ketika seorang melihat atau mendengar, tetapi dia nggak beriman, maka yang seperti ini nggak bisa disebut sebagai sahabat. Bahkan seandainya seorang itu hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kalau nggak beriman maka nggak disebut sebagai sahabat. Atau bahkan seandainya ada hubungan kekerabatan, tapi kalau nggak beriman sama saja, nggak bisa masuk ke golongan sahabat. Contohnya banyak. Orang-orang kafir Quraisy yang mereka hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sejak kecil mereka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika Rasulullah diutus sebagai seorang Rasul, mereka nggak beriman, maka mereka tidak bisa disebut sebagai sahabat. Kemudian wa mata 'alal Islam. Kalau ada orang beriman, bertemu Rasulullah, beriman, kemudian meninggalkan keimanan dan meninggal dalam kondisi tidak beriman, murtad, na'udzubillah min dzalik, maka orang tersebut tidak bisa disebut sebagai sahabat. Nah, kemudian ketika ada orang yang sudah beriman di masa Rasulullah SAW, setelah itu murtad, Rasulullah SAW wafat. Nah, kemudian orang tadi masuk Islam, beriman dan meninggal dalam kondisi beriman, maka sebagian ulama menyebut bahwa orang itu juga bisa disebut sebagai seorang sahabat. Itu kurang lebih definisi tentang sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Intinya adalah mereka yang hidup bersama Rasulullah atau bertemu atau bisa berbicara atau mendengarkan, kemudian beriman dan meninggal dalam kondisi beriman. Kemudian tentunya mereka para sahabat adalah orang-orang yang istimewa. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang istimewa itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Baik dari Al-Quran maupun hadis. Baik secara umum maupun secara khusus. Nah, ini ada beberapa dalil yang akan kita pelajari. Sebagian dalil ya, yang menunjukkan bahwasanya mereka benar-benar orang yang istimewa. Di antaranya adalah seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran Al-Karim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah rekomendasi atau sebuah kesaksian. Was-sabiqunal awwalun, mereka orang-orang yang as-sabiqunal awwalun adalah orang-orang yang masuk Islam, yang pertama-tama masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, baik dari golongan orang-orang muhajirin maupun dari golongan al-ansar, walladzina taba'uuhum biihsan, dan mereka orang-orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum yang hidup setelah mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an. Maka Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka semua jannat, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim. Yang demikian itu merupakan kemenangan yang besar. Hakikat kemenangan adalah ketika seorang mendapatkan surga di akhirat kelak. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang setelah mereka, setelah para sahabat, mereka juga bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan catatan apa? Mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum. Harus mengikuti. Dan di sini tentunya nggak ada jaminan apakah seorang itu benar-benar bisa mengikuti sahabat radhiyallahu anhum. Dan tentunya kita semua berusaha pengen mengikuti langkah mereka sehingga kita masuk ke gerbong mereka. Meskipun kita nggak sama tingkatannya dengan mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Namun dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya ayat ini menunjukkan tentang keistimewaan sahabat radhiyallahu anhum. Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Sehingga ketika ada orang yang mencela mereka,
menghina sebagian sahabat atau bahkan menghina salah satu seorang sahabat, maka orang tersebut berada dalam kondisi yang berbahaya. Meskipun tingkatannya berbeda, sebagian orang mungkin karena nggak tahu, nggak pernah baca buku, tiba-tiba semangat baca sejarah, ternyata sejarah di situ banyak yang dipalsukan, cerita-cerita, kisah-kisah yang dinisbatkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ternyata kisahnya palsu misalkan, sehingga orang tadi terjerumus ke dalam sifat mencela sahabat. Nah, ini nggak sama dengan orang-orang yang sengaja mencela sahabat dan tersimpan kebencian di hati mereka. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah kesaksian bahwasanya Allah Azza wa Jalla ridha kepada mereka, tiba-tiba muncul orang yang mencela sahabat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada sebuah hadis yang menunjukkan tentang keistimewaan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi qarni, atau khairul quruni qarni, atau khairun nasi qarni. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, generasi setelah mereka yaitu para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, dan setelah mereka itu atba' tabi'in atau tabi'in. Dan ini adalah generasi yang istimewa, atau disebut generasi salaf. Maksudnya orang yang terdahulu. Orang yang mengikuti mereka disebut apa? Disebut salafi. Maksudnya nisbat kepada mereka, salafiyah atau salafi. Ini istilah. Tetapi tentunya kita semua ingin mengikuti langkah mereka, generasi awal yaitu salaf. Terlepas apakah disebut salafi atau tidak, karena terkadang sebagian orang itu menjadikan istilah kadang-kadang untuk hal yang positif, kadang-kadang untuk hal yang negatif. Seolah-olah kata-kata salafi dijadikan sebagai penghinaan atau dijadikan sebagai rekomendasi. Fulan salafi atau enggak? Enggak salafi misalkan. Yang satunya mengatakan, oh itu orang salafi. Tapi maksudnya apa? Maksudnya dalam menghina. Kita enggak terlalu perhatian dalam mustalahat seperti itu. Namun intinya adalah kita semua berusaha untuk mengikuti salafus saleh. Adapun pengakuan salafi dan tidak, maka al-ibrah yang dijadikan patokan itu bukan nama, tetapi inti yang diberi nama tadi. Wallahu a'lam. Yang jelas hadis ini menggambarkan tentang keistimewaan mereka secara umum. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan secara khusus. Misalkan ada sebuah hadis yang menunjukkan tentang keistimewaan orang-orang Al-Ansar. Ya, dalam sebuah hadis an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda-tanda keimanan seorang itu adalah mencintai orang-orang Al-Ansar. Ini sebagian sahabat ya, penduduk Madinah yang mereka menyambut orang-orang Muhajirin. Wa ayatul nifaq, dan tanda-tanda kemunafikan seseorang adalah bughdul ansar, membenci mereka orang-orang Al-Ansar. Tentunya ini merupakan keistimewaan bagi mereka orang-orang Al-Ansar. Ada juga sebagian hadis yang menunjukkan keistimewaan sebagian sahabat secara lebih khusus. Misalkan dalam sebuah hadis dijelaskan asyaratun fil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Talhah wa Abdurrahman bin Auf, kemudian Abu Ubaidah Al-Jarrah wa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu, mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tentunya ini adalah keistimewaan sahabat-sahabat tersebut secara khusus, dan tentunya tidak menafikan keistimewaan sahabat-sahabat yang lain. Karena ada hadis-hadis tertentu yang menunjukkan, misalkan seperti Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu enggak masuk ke dalam hadis ini, tetapi ada hadis lain yang menjelaskan bahwasanya beliau adalah penduduk surga, hadis khusus. Dan banyak sekali hadis-hadis yang lain. Tentunya semua itu menunjukkan tentang keistimewaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia, penutup para nabi dan
Rasul. Allah Subhanahu wa taala memilihkan tempat yang istimewa, yaitu di kota Madinah. Beliau lahir di Mekah, hijrah di kota Madinah, dua tanah suci. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala juga memilihkan manusia-manusia pilihan yang membersamai beliau di dalam kehidupan ini. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum adalah manusia-manusia pilihan yang Allah Subhanahu wa taala pilih mereka untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan risalah ini, di dalam berdakwah. Dan sahabat radhiyallahu anhum benar-benar telah membuktikan kecintaan mereka kepada Nabi, kesetiaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam keseharian mereka, di dalam berjihad, di dalam beribadah dan lain sebagainya. Semua itu tampak jelas bahwasanya sahabat radhiyallahu anhum benar-benar telah membuktikan kecintaan itu dengan perbuatan mereka. Oleh karena itu, ketika ada orang yang mencela sahabat atau bahkan sampai berani mengatakan sahabat kafir, na'udzubillah min dzalik, maka ini menunjukkan rusaknya hati seorang tersebut. Sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memilih. Tiba-tiba ada sebagian orang berani mencela sahabat. Seandainya orang itu mencela satu sahabat saja, itu menunjukkan kejelekan orang tersebut. Apalagi ketika orang tadi mencela sahabat yang banyak. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dalam Al-Quran tadi sudah jelaskan bahwasanya Allah memberikan rekomendasi kepada mereka kalau tiba-tiba orang itu mencela sahabat seolah-olah dia mendustakan ayat Al-Quranul Karim, seolah-olah menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak memilihkan manusia-manusia pilihan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tahu bahwasanya tadi dalam hadis dijelaskan khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah zaman atau generasiku. Karena memang mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang belajar langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang langsung melihat aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada mereka, memberikan tarbiyah kepada mereka. Sehingga ketika seorang itu mencela sahabat, seolah-olah mereka yang mencela para sahabat itu menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gagal di dalam mentarbiyah para sahabatnya. Sampai ada di antara mereka mengatakan bahwasanya banyak sahabat yang murtad sepeninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentunya kedustaan. Seolah-olah Rasulullah gagal dalam mendidik para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian sahabat radhiyallahu anhum, mereka orang yang belajar langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian merekalah yang menyampaikan risalah ini, menyampaikan syariat agama ini kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang yang hidup setelah mereka, sehingga mereka adalah jembatan yang menghubungkan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umat ini. Nah, kalau tiba-tiba ada orang yang mencela mereka, bahkan sampai mengatakan mereka tidak thiqah atau mereka sampai murtad dan sebagainya, berarti mereka bukan hanya sekedar mencela para sahabat, namun mereka juga mengatakan bahwasanya agama ini rusak. Karena yang menjembatani agama ini adalah para sahabat. Kalau mereka mencela Islam, maka orang Islam akan marah. Tapi ketika mereka mencela sahabat radhiyallahu anhum, maka pada hakikatnya orang ini telah menghancurkan agama Islam, ingin merusak agama Islam. Baik. Di dalam hadis dijelaskan, la tasubbu ashabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita semua mencela sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku, falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah.
Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku, seandainya salah satu di antara kalian itu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Kita nggak tahu berapa beratnya. Itu infak yang sangat besar sekali. Tetapi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, itu masih belum bisa menyamai atau menandingi mudda ahadihim wala nasifahu. Tidak bisa menyamai dengan satu mud. Mud itu sedikit ya. Bilangannya sedikit atau timbangan yang sedikit, wala nasifahu, dan tidak bisa menyamai setengah mudnya aja nggak sampai. Karena para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang, berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika umat ini beramal, pahalanya mengalir ke mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang paling istimewa. Dan kalau kita perhatikan sababul wurud hadis ini, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan hadis ini adalah ketika sebagian sahabat ada perselisihan, kemudian yang satu menghina yang lainnya. Yang dihina adalah Abdurrahman bin Auf, salah seorang yang masuk Islam minas sabiqin al-awwalin, dan Abdurrahman bin Auf adalah orang yang salah satu orang yang dijamin masuk surga, masuk ke 10 orang yang dijamin masuk surga. Yang menghina sahabat yang lain yang masuk Islamnya agak belakangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan, la tasubbu ashabi. Nah, hadis ini meskipun ditujukan kepada sahabat tersebut, namun berlaku untuk kita semua, untuk orang-orang yang hidup setelah para sahabat radhiyallahu anhum, untuk seluruh umat ini. Dan kalau kita perhatikan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mengingatkan sahabat yang menghina sahabat yang lainnya, maka bagaimana dengan selain yang sahabat ketika mencela sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, ikhwatal Islam rahimakumullah, ini nih kurang lebih tentang keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan kita mengetahui kedudukan mereka di dalam Islam. Dan kita pun juga mengetahui bahwasanya kondisi para sahabat itu bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Ada sebagian sahabat yang bertemu dengan Rasulullah mungkin sebentar saja, atau mungkin tinggal beberapa hari belajar Islam kepada Rasulullah dan para sahabat, kemudian pulang ke kampungnya untuk mengajarkan agama. Ada juga sebagian sahabat yang sebentar ketemu kemudian masuk Islam. Ada juga sebagian sahabat yang memang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, atau bahkan ada sebagian di antara mereka yang selalu bersama Rasulullah. Contohnya siapa? Abu Bakar dan Umar di Makkah bersama Rasulullah, di Madinah bersama Rasulullah, bahkan dikubur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya kita semua juga berharap mudah-mudahan kelak di akhirat kita dibangkitkan bersama mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ada tingkatan-tingkatannya. Dan para sahabat pun punya kelebihan kekurangan masing-masing. Ada di antara mereka yang paling istimewa kalau sudah berbicara masalah jihad. Jadi pemimpin bukan sekedar pintar ngatur strategi, tapi juga memiliki keahlian. Fisiknya kuat, kemudian lihai, menunggang kuda, main pedang dan sebagainya. Sehingga ketika punya strategi, beliau sendiri bisa melaksanakan apa yang dia rencanakan. Kemudian mengajak para sahabat mengikuti strategi beliau. Ada sebagian sahabat seperti itu. Ada juga sebagian sahabat yang terkenal dari sisi apa? Keilmuannya. Dan keilmuannya pun bermacam-macam. Nah, dari sini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwasanya sebagian sahabat di dalam masalah tafsir pun juga bermacam-macam. Ada sebagian sahabat yang memang terkenal menjadi rujukan dalam masalah tafsirul Quran. Ada juga yang menjadi rujukan di dalam masalah ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, ini yang akan kita bahas. Di antara para sahabat yang paling terkenal dalam masalah tafsir, seperti yang disebutkan oleh sebagian imam, di antaranya Al-Imam Asyuti rahimahullah, beliau menjelaskan di antara ahli tafsir dari kalangan sahabat adalah yang pertama Khulafa Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Hanya saja memang tidak kita dapatkan perkataan-perkataan yang tiga, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mungkin kita dapatkan, tapi nggak banyak. Di antara sebabnya seperti yang dijelaskan oleh beliau adalah
Bisa jadi karena memang mereka atau beliau-beliau adalah orang yang memang memimpin umat ini menjadi khalifah. Kesibukan beliau dalam urusan-urusan khilafah, ditambah lagi kondisi ketika mereka masih hidup. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang faham terhadap Al-Qur'anul Karim, sehingga pertanyaan-pertanyaan seputar tafsir itu enggak banyak. Atau nukilan-nukilan tentang tafsir itu tidak banyak. Namun ketika Islam sudah mulai menyebar, kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan tentang masalah tafsir. Nah, saat itulah muncul fatwa-fatwa atau penafsiran-penafsiran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, kemudian diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini termasuk banyak nukilan-nukilan dari beliau. Kemudian sahabat yang lain misalkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau adalah sahabat yang mulia yang terkenal dari sisi keilmuannya, di antaranya masalah tafsir. Dalam sebuah asar jelaskan, man ahabba ay yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra ala qiraati Ibni Ummi Abd. Orang yang ingin membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang tepat, yang indah seperti ketika ayat itu diturunkan, maka hendaklah dia membaca dengan bacaan Abdullah ibn Ummi Abd. Ini julukan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahkan ada sebagian sahabat, diantaranya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ketika beliau datang ke Madinah dari Yaman, beliau sampai menyangka bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ini bagian dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Musa al-Ash'ari sering melihat Abdullah bin Mas'ud datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan ibunya. Nah, ini ada sebagian sahabat yang memang punya kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu memang disuruh oleh ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu anha untuk datang ke Rasulullah. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, ini anakku, ini putraku, silahkan. Dia siap membantu engkau." Ketika Anas bin Malik menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sering sekali hidup bersama Rasulullah. Dan orang yang hidup bersama manusia yang paling mulia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam otomatis mendapatkan keberkahan, mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Makanya tentang tafsir ini Abdullah bin Mas'ud termasuk menjadi rujukan. Dan banyak juga diantaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga banyak berbicara tentang tafsir. Kemudian di antara sahabat yang lain, misalkan seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini sepupu Nabi, putranya Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Ini juga merupakan salah seorang imam tafsir dari kalangan para sahabat. Kisahnya ma'ruf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia terhadap agama dan ajari ilmu tafsirul Quran. Taib. Ikhwatul Islam rahimakumullah, itulah beberapa orang yang terkenal dengan ilmu tafsirnya. Makanya kalau kita merujuk ke kitab-kitab tafsir yang ada, banyak sekali para ulama menukil dari perkataan-perkataan mereka. Kemudian selanjutnya, poin yang selanjutnya adalah tentang apa sih yang dimaksudkan dengan tafsirul Quran bis sahabah atau bi aqwalis sahabah. Ketika kita sudah mengetahui kedudukan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam agama ini, maka tentunya itu semua menunjukkan kedudukan mereka dalam dunia tafsir juga. Mereka adalah orang-orang yang terkemuka di dalam masalah tafsir. Maksud tafsir Al-Quran bi aqwalis sahabah adalah ketika seorang mufassir menjelaskan makna sebuah ayat dengan perkataan para sahabat. Tentunya setelah menafsirkan Al-Quran bil Quran. Kemudian Al-Quran bi aqwal an-Nabi SAW atau bil hadis. Dan terkadang enggak mendapatkan dari Al-Quran ataupun hadis, maka mereka mencari perkataan para sahabat yang menjelaskan tentang ayat tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh sebagian a'immah, diantaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah atau Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Mereka menjelaskan, wahina idzin idza lam najid tafsira fil Quran wala fis sunnah raja'na fi dzalika ila aqwalis sahabah. Jadi ketika para a'immatut tafsir tidak mendapatkan
penjelasan Al-Quran dari ayat yang lain atau dari hadis, maka mereka kembali kepada perkataan para sahabat. Kemudian beliau Imam Ibnu Taimiyah atau Ibnu Katsir atau sebagian a'imah yang lainnya menjelaskan kenapa kita merujuk kepada penafsiran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, di sini dijelaskan fa innahum adra bidzalik lima syahiduhu minal Qur'an. Karena mereka para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang paling faham tentang ilmu tafsir. Lima syahiduhu minal Quran, karena mereka adalah orang-orang yang menyaksikan langsung Al-Quran ketika turunnya wahyu. Kemudian wal ahwal allati ikhtassu biha, dan kondisi-kondisi turunnya Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang paling faham. Walima lahum minal fahmit tam, di antara sebabnya adalah karena mereka memiliki pemahaman yang sempurna, tidak sama dengan pemahaman orang-orang yang setelahnya. Kemudian juga wal ilm sahih, dan ilmu yang benar, wal amal salih, dan amal yang saleh. Dari perkataan Imam Ibnu Taimiyah atau Ibnu Katsir atau imam-imam yang lainnya, kita bisa mengambil kesimpulan kenapa kita kembali ke tafsir sahabat, atau dengan kata lain kenapa perkataan sahabat ini dijadikan sebagai salah satu referensi di dalam masalah tafsir. Nah, di sini dijelaskan seperti yang dijelaskan tadi. Yang pertama, fa innahum adra bidzalik, karena para sahabat radhiyallahu anhum adalah orang-orang yang paling faham setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat adalah orang yang paling faham tentang makna Al-Qur'anul Karim, karena mereka yang menyaksikan turunnya Al-Quran, menyaksikan turunnya ayat-ayat. Bahkan ada di antara mereka yang langsung melihat ketika wahyu itu turun, bukan malaikatnya atau wahyunya, tetapi melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu. Ini salah satu kelebihan para sahabat yang tidak dimiliki oleh siapapun yang hidup setelah para sahabat. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mengetahui kondisi-kondisi tertentu. Misalkan ayat ini turun di musim panas, ayat ini turun di musim dingin, ketika terjadi peperangan, ayat ini turun kepada fulan, tentang orang Arab, tentang orang Yahudi. Mereka benar-benar memahami, tahu kapan turunnya, di mana turunnya, dan tentang apa. Mereka paling faham. Kalau misalkan kita ambil contoh ya, di sekeliling kita ini, orang yang paling faham tentang corona, ya kita orang yang menyaksikan langsung terjadinya hal itu. Kalau mungkin suatu saat kita cerita sama anak cucu kita, ya mungkin mereka juga paham. Tetapi pemahaman mereka itu nggak sama dengan pemahaman kita yang langsung melihat apa itu lockdown, apa itu ya berbagai macam yang berkaitan dengan masalah yang kita saksikan. Begitu juga dengan sejarah, misalkan sejarah pemberontakan PKI atau sejarah penjajahan. Yang paling paham adalah yang melihat langsung. Begitu juga dengan Al-Quranul Karim, yang paling faham adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang langsung menyaksikan turunnya Al-Quran. Baik. Kemudian perkataan imam tadi juga menjelaskan walima lahum minal fahmit tam. Ini salah satu sebab yang sangat penting sekali, yaitu pemahaman para sahabat yang sempurna. Kenapa pemahaman sahabat lebih baik daripada pemahaman orang yang lain, orang yang hidup setelahnya? Karena para sahabat radhiyallahu anhum, yang pertama mereka adalah orang-orang Arab. Dan Al-Quranul Karim turun dengan bahasa mereka. Sehingga pemahaman mereka itu lebih sempurna dibandingkan dengan orang-orang yang hidup setelahnya. Meskipun kita nggak mendengar, misalkan para sahabat ada yang terkenal imam bahasa. Mereka nggak dikenal sebagai imam bahasa, namun hakikatnya mereka adalah para a'imah dalam masalah bahasa. Bahkan termasuk perkataan-perkataan orang kafir dalam masalah bahasa itu bisa dijadikan sebagai referensi. Karena orang yang hidup saat itu adalah orang-orang yang benar-benar faham terhadap bahasa Arab. Makanya ketika turun Al-Quranul Karim dengan bahasa Arab yang sangat tinggi, dengan gaya bahasa yang seperti itu, mereka langsung faham, ini nggak mungkin perkataan manusia, nggak mungkin ini adalah perkataan Muhammad. Jadi orang-orang kafir yang mengatakan ini adalah dongeng misalkan, atau ini perkataan Muhammad, atau ini adalah perkataan setan,
pada saat yang sama mereka sebenarnya paham ini bukan perkataan Muhammad dengan pemahaman mereka terhadap bahasa Arab itu. Kemudian juga ada sebagian sahabat ketika mendengarkan ayat Al-Quran yang waktu itu belum masuk Islam, dia mengatakan kada qalbi ayyatir. Waktu itu dia belum masuk Islam, ketika mendengarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat kemudian membaca surat At-Tur, ketika mendengarkan seperti itu langsung mengatakan hampir-hampir saja hati ini terbang karena saking memahami makna Al-Quran itu. Dan beliau juga mengatakan inilah pertama kali keimanan itu masuk ke dalam sanubariku, kata beliau, kata salah seorang sahabat tadi. Ini menunjukkan bahwasanya karena mereka adalah orang-orang Arab yang Arabnya itu benar-benar asli, pemahaman terhadap Al-Quran yang turun dengan bahasa Arab itu sempurna. Yang kedua, kenapa pemahaman mereka lebih sempurna? Karena kebersihan hati mereka. Karena hati-hati mereka, para sahabat radhiyallahu anhum, bersih. Tidak ada inhirafat, gak ada pemikiran-pemikiran, penyimpangan-penyimpangan, tidak ada. Inilah yang membuat pemahaman para sahabat itu bersih. Taib, ikhwatal Islam rahimakumullah. Inilah kenapa kita mesti merujuk kepada penafsiran para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah azan. Barakallahu fiikum jami'an. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Taib. Ikhwatal Islam rahimakumullah jami'an. Kemudian yang terakhir, kenapa kita mesti merujuk kepada penafsiran para sahabat? Nah, seperti yang dijelaskan oleh Imam Taimiyah atau Ibnu Katsir rahimahumullah. Beliau mengatakan walima lahum minal fahmi tam wal amal salih wal ilm sahih. Karena para sahabat radhiyallahu anhum memiliki pemahaman yang sempurna dan ilmu yang benar. Disebabkan karena bahasa mereka dan kebersihan hati mereka yang jauh dari kotoran-kotoran atau niat-niat yang jelek, misalkan ingin rusak agama dan sebagainya, jauh mereka seperti itu. Dan terakhir adalah wal amal salih, dan amalan-amalan yang saleh dari sahabat radhiyallahu anhum. Karena memang mereka di dalam mempelajari Al-Quran itu bukan hanya sekedar memahami maknanya, namun juga langsung mengamalkan apa yang mereka pelajari.
Sehingga ilmu mereka itu benar-benar sempurna. Tafsir mereka itu jauh lebih baik dan sempurna daripada orang-orang yang setelahnya. Meskipun tentunya mereka para sahabat radhiyallahu anhum adalah manusia yang tentunya bisa terjatuh pada kesalahan. Nah, tetapi tentunya kesalahan, ihtimal kemungkinan kesalahan itu tidak sama dengan orang-orang yang hidup setelah mereka. Taib, ikhwatul Islam rahimakumullah. Kemudian poin yang selanjutnya tentang masadir fit tafsir. Referensi para sahabat radhiyallahu anhum dalam tafsir itu apa? Yang pertama yaitu Al-Qur'an Karim. Artinya para sahabat radhiyallahu anhum mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah tafsir. Jadi yang pertama adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, mereka kembali kepada penafsiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mereka menafsirkan Al-Qur'an Karim dengan bahasa mereka, yaitu bahasa Arab. Yang keempat, terkadang mereka juga merujuk kepada ahli kitab. Merujuk kepada ahli kitab yang memang mereka memiliki kitab seperti Taurat atau Zabur atau Injil dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, mereka merujuk kepada ilmu yang mereka miliki atau disebut dengan al-ijtihad. Contohnya banyak ya, di antaranya adalah misalkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala was-saqfil marfu'. Saqaf ya, marfu' yang tinggi, atap yang tinggi. Sebagian sahabat di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan as-saqfil marfu' adalah as-sama. Artinya adalah langit. Kenapa? Di dalam surat Al-Anbiya ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha." Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit itu saqfan mahfudha, atap yang terjaga. Jadi beliau menafsirkan was-saqfil marfu' dengan ayat yang lain yaitu wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha. Jadi menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi menjadikan Al-Qur'an sebagai referensi dalam menafsirkan Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian contoh lain misalkan salah seorang sahabat menafsirkan wa idzan nufusu zuwijat. Ketika jiwa-jiwa itu dipasang-pasangkan, zuwijat, dipertemukan dengan pasangan-pasangannya. Maksudnya adalah enggak mesti suami istri, enggak. Tetapi sebagian tafsir menjelaskan dengan ayat yang lain uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kumpulkanlah mereka orang-orang yang zalim wa azwajahum dengan orang-orang yang serupa dengan mereka, dengan kelompok mereka. Ini salah satu contoh menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an yang dilakukan oleh para sahabat. Kemudian mereka juga menafsirkan Al-Qur'an dengan sunnah nabawiyah, dengan hadis. Ya, karena memang mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mendapati permasalahan, ada sesuatu yang tidak difahami, mereka kembali langsung kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mereka juga melihat langsung aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga dengan bahasa Arab. Ya, jelas ya, mereka adalah orang-orang Arab yang faham terhadap bahasa Arab, sehingga ketika ingin menjelaskan lafaz di dalam Al-Qur'an Al-Karim, maka kembali kepada bahasa mereka sendiri. Kemudian selanjutnya ahlul kitab, mereka kembali juga kepada ahlul kitab, meskipun ya, ini hukumnya adalah hukum Israiliyat ya. Artinya mereka menjelaskan, menyebutkan, tetapi tidak menjadikan itu sebagai landasan hukum. Artinya tidak semua yang dari Israiliyat itu mesti bisa diambil. Kalau kita mengetahui itu ada yang sesuai dengan syariat kita, maka kita ambil. Kalau kita mengetahui itu bertentangan dengan syariat kita, maka jelas kita tolak. Tetapi yang tidak kita ketahui, maka hukumnya adalah tawakuf, tidak kita tolak dan tidak kita terima. Kemudian yang berikutnya adalah al-fahm wal ijtihad. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka adalah para mujtahid. Ketika tidak mendapatkan dari Al-Qur'an misalkan, dari sunnah misalkan, maka mereka berijtihad, dan mereka adalah ahlul ijtihad. Dengan keilmuan yang mereka miliki, mereka berijtihad ketika menafsirkan Al-Qur'an, dan tentunya ini enggak sama dengan orang-orang yang hidup setelahnya. Apalagi di zaman kita hanya sekedar bermodalkan bahasa Arab, bisa bahasa Arab, kemudian berijtihad. Nah, ini enggak gampang. Karena untuk menafsirkan sebuah ayat itu perlu merujuk ke ilmu-ilmu yang lain. Para mufassirun, mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang luas,
bukan hanya sekedar ilmu berkaitan dengan Al-Quran, mereka juga memiliki ilmu berkaitan dengan masalah hadis, dengan bahasa Arab, kemudian kaidah-kaidah, usul fikih dan sebagainya, sehingga ketika mereka membaca sebuah ayat bisa beristimbat, oh ini maksudnya seperti ini. Jadi nggak ngawur, bermodalkan bahasa Arab saja atau bermodalkan ilmu yang sedikit tiba-tiba beristihad, ternyata istihadnya ngawur, akhirnya menyisihi para mufassirin. Ya mestinya kalau seperti kita ketika kita masih belajar, lebih selamat adalah merujuk ke kitab tafsir mereka, orang-orang yang memang benar-benar seorang mufassir. Lebih selamat, maksudnya ini apa, maksudnya ini apa, daripada kita beristihad sendiri, apalagi kalau kita berbicara kemudian didengarkan oleh orang banyak. Kalau sampai orang mengambil perkataan kita, wah ini tentunya berat, tanggung jawabnya berat. Taib, ikhwatul Islam rahimakumullah. Yang terakhir adalah ada beberapa macam tafsir sahabat ya. Yang pertama, tafsir sahabat yang berkaitan dengan sesuatu yang di situ nggak mungkin ada ijtihad. Misalkan hal-hal yang berkaitan dengan yang gaib. Kita sudah pernah bahas bahwasanya sesuatu yang berkaitan dengan hal yang gaib itu harus kembali kepada apa? Kepada nas, dalil, Al-Quran maupun hadis. Dan para sahabat radhiyallahu anhum nggak mengetahui sesuatu yang gaib. Sehingga ketika seorang sahabat berbicara tentang sesuatu yang gaib, tentang pahala misalkan, tentang surga, tentang neraka, maka berarti para sahabat itu mendengarkan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menukil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang sahabat berbicara tentang sesuatu yang gaib, meskipun sahabat tadi tidak menisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita bisa pastikan bahwasanya itu marfu'. Marfu' artinya adalah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya para sahabat itu menyampaikan sesuatu yang mereka dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan yang berkaitan asbabun nuzul, sebab turunnya sebuah surat. Nah, itu juga seperti itu. Jadi itu adalah hal-hal yang tidak mungkin para sahabat itu beristihad, maka itu hukumnya adalah marfu'. Kemudian jenis yang kedua adalah ketika sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menafsirkan dengan bahasa. Maka ini juga bisa kita terima karena mereka adalah para imam-imam dalam bahasa. Kalau kita mendengarkan imam-imam bahasa misalkan seperti Zajjaj misalkan, atau misalkan Al-Akhfash dan imam-imam yang lainnya, mereka memang dikenal dengan imam-imam bahasa. Tetapi mereka itu merujuk pada para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi hakikat imam bahasa Arab itu adalah yang pertama para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian juga tabi'in, atba'ut tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang hidup di zaman di masa yang waktu itu bahasa Arab itu masih bersih. Taib. Kemudian selanjutnya penafsiran para sahabat radhiyallahu anhum ketika di antara mereka merujuk kepada ahli kitab atau disebut Israiliyat. Nah, maka ini hukumnya adalah hukum Israiliyat seperti yang sudah kita jelaskan tadi, seperti yang sudah kita bahas tadi. Kemudian tafsir para sahabat radhiyallahu anhum yang kembali ke ijtihad mereka. Nah, ini ada sedikit perincian. Kalau ijtihad itu tidak ada khilaf di antara mereka, artinya semuanya berijtihad dan hasilnya sama, maka itu ijma' dan otomatis kita terima. Tetapi yang kedua, ketika para sahabat itu berijtihad namun berbeda, ada ikhtilaf di situ. Maka untuk merajihkan kita perlu sesuatu yang bisa merajihkan pendapat mereka. Kita butuh sesuatu yang bisa diambil untuk menguatkan salah satu pendapat. Jadi ketika merajihkan itu harus ada murajihnya. Apa murajihnya? Diambilkan dari misalkan sesuatu yang menguatkan dari sisi dalil, dari sisi bahasa atau dari sisi yang lainnya. Wallahu alam. Kemudian ketika ada salah seorang sahabat yang berijtihad, satu orang berbicara tentang tafsir dan tidak diketahui ada yang menyelisihi dari kalangan sahabat-sahabat yang lainnya, maka yang seperti itu juga kita terima. Taib. Kemudian selanjutnya yang terakhir tentang kitab-kitab ya, kitab-kitab yang memperhatikan tafsir para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, di antaranya seperti yang sudah kita bahas, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, kemudian tafsir Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lainnya, tafsir-tafsir tahlili, tafsir-tafsir yang metode mereka adalah menyebutkan ayat kemudian menjelaskan makna, kemudian kembali ke tafsir Al-Qur'an bil Qur'an, tafsir Al-Qur'an bi sunnah dan tafsir Al-Qur'an dengan
perkataan sahabat. Ini sangat banyak seperti yang sudah kita bahas tadi. Tapi ikhwatul Islam rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam. Tapi ini ada pertanyaan, mudah-mudahan bisa kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi.